Drama operasi tangkap tangan 7 orang oleh KPK terkait dugaan korupsi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara akhirnya berujung juga pada penangkapan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz Jumat 8 Agustus 2025. Ini menjadi kasus kepala daerah Pilkada 2024 pertama yang dijerat korupsi. Sebenarnya apa kasusnya? Lalu bagaimana respons Ketua Umum Partai Nasdem terkait hal ini? Dan bagaimana potret Kolaka Timur? Nasdem tidak terlalu cepat mengkomentarin reaksi yang seakan-akan kita bela diri gitu. Pembelaan ini kita coba tenang dulu. Tapi di sisi lain bolehlah kita mengingatkan juga. Apa yang perlu kita ingatkan? Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. Itu yang Nasdem sedih dia kalau harus ada drama dulu baru penegakan hukum. Saya menginstruksikan fraksi Nasdem untuk minta agar Komisi 3 memanggil KPK dengar pendapat agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT ini bisa diperjelas. Abdul Aziz yang ditangkap setelah menghadiri rapat kerja nasional Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan segera dibawa tim penyidik KPK ke Jakarta Jumat 8 Agustus. Sebelumnya pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz terkait dengan dugaan korupsi dana alokasi khusus atau DAK pembangunan rumah sakit. Dari operasi tersebut, petugas menangkap 3 orang di Jakarta dan 4 orang di Kendari, Sulawesi Tenggara. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan penangkapan tersebut. Dia menjelaskan penangkapan dilakukan pada Kamis 7 Agustus malam. Setelah ditangkap, Abdul Aziz menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel. Dalam rangkaian OTT ini, KPK menyita uang sekitar 200 juta rupiah. Abdul Aziz merupakan produk dari Pilkada Kolaka Timur 2024. Ia mulai menjabat bupati bersama pasangannya Yosep Sahaka sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu. Berdasarkan catatan Kompas, ia menjadi kepala daerah pertama hasil Pilkada serentak 2024 yang ditangkap KPK. Sebelum menjabat sebagai bupati, politisi Nasdem ini sudah menjabat posisi penjabat Bupati Kolaka Timur sejak 24 Agustus 2022. Sebelumnya ia lama berkarir di Polri. Terkait penangkapan ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N. Suparman menyalir adanya pimpinan daerah yang ditangkap karena korupsi menunjukkan bahwa problem biaya politik tinggi saat pilkada belum terjawab. Bahkan di pilkada 2024, biaya politik itu bisa jadi lebih tinggi sehingga tren pimpinan daerah yang korupsi setelah terpilih di pilkada dan menjabat terus berlanjut. Herman menjelaskan korupsi pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan dan perizinan, kolusi, serta nepotisme marak terjadi di daerah. Apalagi kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Faktor-faktor itu menjadi celah melakukan tindak pidana korupsi. Untuk mencegah korupsi berulang, diperlukan peran pengawasan internal dan eksternal pemerintah daerah yang mesti diperkuat. Ia juga mendorong agar ada penguatan kolaborasi lembaga-lembaga pengawas dengan publik. Kembali ke Kolaka Timur, wilayah ini termasuk kabupaten hasil pemekaran pada 2013 dari Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka Timur memiliki 12 kecamatan, 117 desa, dan 16 kelurahan. Kolaka Timur juga dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tenggara yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait dengan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz yang baru menjabat 5 bulan tetapi sudah terseret kasus dugaan korupsi? Apakah insiden OTT KPK ini juga mengedepankan drama dibanding sisi hukumnya?